Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat belajar di rumah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gambar ilustrasi. Apa yang dimaksud gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendampingi cerita atau teks. Tujuannya untuk memperjelas, untuk memperindah, dan juga untuk menerangkan isi teks atau cerita atau juga bacaan. Nah, contohnya itu seperti buku komik, ada cerita namun juga disertai dengan gambar. Nah, gambar itu yang disebut gambar ilustrasi. Jadi sebagai pelengkap sebuah cerita agar lebih hidup, agar suasananya lebih tergambar jelas. Dan juga pada buku dongeng atau buku gambar anak, buku cerita bergambar, terus ada di poster juga ada, nah dan lain sebagainya. Bagaimana cara membuat gambar ilustrasi? Langkah yang pertama, tentukan idenya, seperti bagaimana ceritanya, siapa saja tokohnya, dan bagaimana suasana ceritanya. Langkah yang kedua, tentukan medianya, seperti di kanvas atau di kertas atau di papan tulis, dan menggunakan alat pewarna pensil warna, krayon, atau cat air. Setelah itu, langkah ketiga, buatlah sketsanya atau buat pola gambarnya. Dan yang keempat adalah pewarnaan, kemudian diberi warna agar lebih indah dan menarik. Tugas kali ini, buatlah gambar ilustrasi dengan tema hewan kesayanganku. Kerjakan di buku gambar ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Organ gerak adalah bagian tubuh yang digunakan untuk melakukan aktivitas bergerak. Nah, kalian tahu tidak kalau organ gerak pada hewan itu berbeda-beda? Contohnya kelinci. Kelinci memiliki organ gerak kaki. Fungsinya untuk melompat, berjalan, dan juga untuk berlari. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki organ gerak tentakel dan juga mantel. Fungsinya, tentakel berfungsi untuk membantu berenang. Kemudian mantel berfungsi untuk mendorong tubuhnya dengan cara menyemprotkan air. Kemudian ada kambing. Kambing memiliki organ gerak kaki. Fungsinya untuk berjalan, berlari. Contoh hewan yang hampir sama dengan kambing ada sapi, ada kucing, ada kerbau, dan masih banyak lain. Kemudian ada burung. Burung organ geraknya adalah sayap. Sayap fungsinya untuk apa? Untuk terbang dan juga untuk mengendalikan arah terbang. Kemudian ada ikan. Ikan organ geraknya adalah sirip untuk membantu berenang. Terus ada cicak. Cicak menggunakan kaki. Cara geraknya itu dengan merayap, seperti kadal itu juga dengan merayap. Kemudian ada ular. Ular bergerak, organ geraknya adalah perut. Jadi ular bergerak menggunakan perut. Contoh hewan lain seperti ular ada cacing, dia juga bergerak menggunakan perut. Juga ada siput. Siput juga bergerak menggunakan perut. Agar kamu lebih memahami mengenai organ gerak pada hewan, buatlah model kerangka hewan yang terdiri dari pola bagian-bagian tubuh hewan. Contohnya sebagai berikut. Buatlah dari kardus atau kertas karton. Selamat mengerjakan. Dari yang ketiga, nilai-nilai sila Pancasila. Sila pertama memiliki lambang bintang. Sila pertama berkaitan dengan kebebasan umat beragama. Contohnya seperti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, tidak memaksakan agama, dan lain sebagainya. Lambang sila kedua adalah rantai emas. Sila kedua berkaitan dengan kemanusiaan.
Contohnya seperti mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesama, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menghargai, dan masih banyak lainnya. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Penerapannya seperti menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, memajukan pergaulan dan kesatuan bangsa, bangga menggunakan bahasa persatuan, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sila keempat memiliki lambang kepala banteng berkaitan dengan nilai-nilai kerakyatan. Contohnya seperti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, mengikuti pemilihan umum, melaksanakan musyawarah untuk mufakat, dan lain-lain. Sila kelima memiliki lambang padi dan kapas, merupakan pencerminan dari nilai-nilai keadilan. Contoh penerapannya seperti mengembangkan sikap dan perbuatan yang luhur, bersikap adil, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, memberi bantuan, bekerja keras, tidak berfoya-foya dan bermewah-mewahan, menghormati hak orang lain, dan masih banyak lagi. Yaitu dia tadi penerapan sila-sila Pancasila.